Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi dengan Kak Sarah di sini dan kali ini kita mau belajar IPA terpadu untuk kelas 7 bab pencemaran air. Gimana? Udah siap belajar? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Harus siap. Ayo belajar. Oke, sebelumnya sobat belajar Kak Sarah mau nanya. Kalau misalnya kita jadi juara kelas, bangga nggak? Bangga pasti. Jadi ya juara satu sekolah, apalagi bangga. Jangan kan kayak gitu. Jadi juara panjat pinang RT aja bangga. Nah, Indonesia itu juara sobat belajar. Dan kategorinya bukan main-main lagi, bukan se-RT, bukan sekecamatan, tapi sedunia. Kita juara sedunia. Sayangnya ini bukanlah sesuatu yang bisa kita banggain. Kenapa? Jadi kita sebenarnya juara apa sih Indonesia itu? Ya, betul sekali. Jadi pada tahun 2013, Green Cross Switzerland itu sudah menobatkan, ini salah satu sungai di Indonesia ya, namanya Sungai Citarum di Jawa Barat sebagai sungai yang paling tercemar di dunia. Ya, di dunia. Luar biasa. Nih, sobat belajar bisa lihat ya. Segini banyaknya nih. Dari ujung ke ujung isinya sampah semua. Dan yang ianya nih kalau kita bisa zoom lebih gede lagi, ini kebanyakan tuh sampah plastik. Sehingga apa yang terjadi? Saking dia tercemarnya, ekosistemnya pun juga jadi hancur nih. Ikan-ikan itu juga pada mati semua karena si air ini tercemar. Sayang banget ya. Walaupun sebenarnya sih alhamdulillahnya pada tahun 2018 sudah ada program pemerintah yang namanya, kalau nggak salah, Citarum Harum, yaitu untuk membersihkan Sungai Citarum dari sampah-sampah itu. Cuma masalahnya satu sih, memang sampahnya udah keambil nih. Tapi karena si airnya udah tercemar banget, warnanya ini masih belum bisa berubah. Masih belum bisa bening lagi nih kayak gini. Warnanya masih kayak gini. Nah, sampai sekarang, saya kasarnya masih dicari caranya biar warnanya juga berubah. Kayak gitu. Ini ada satu lagi fotonya nih. Ini dia. Kasar nggak tahu ya kalian bisa ngeliat apa enggak nih, tapi ini anak-anak, mereka nggak tenggelam. Mereka duduk di atas sampahnya. Ini sampahnya ada di tengah-tengah nih. Berarti sebegitu banyak sampahnya. Berarti sudah sebegitu tercemarnya gitu sungai ini. Nah, sebenarnya sih apa sih? Apa sih maksudnya? Maksud apanya, Kak? Kita kan dari tadi ngomongin pencemaran. Pada khususnya di sini pencemaran air, ya kan? Maksudnya pencemaran air itu apa? Jadi pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas airnya itu turun, menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai untuk diperuntukannya. Jadi si air itu mungkin jadi berbau lah, jadi warnanya berubah, jadi bahkan rasanya berubah gitu. Walaupun ya bukan berarti kamu nyobain juga rasa air Sungai Citarum sih, cuma pasti rasanya berubah gitu. Nah, pada titik itu kalau udah tercemar, air itu udah nggak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Padahal coba deh Kak Sarah mau sobat belajar renungkan, pikirkan. Air itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak akan bisa terlepas dari kita kan. Itu nggak akan bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Kamu minum tiap hari, kamu nyuci baju tiap hari, kamu mandi juga, masak pun pakai air, segala macam, pokoknya kita nggak akan terlepas dari air. Tapi ketika air yang menjadi salah satu sumber penghidupan di bumi ini rusak, tercemar, apa yang terjadi? Harus gimana kita? Kalau sekarang udah rusak, terus untuk generasi kamu ke depan, untuk anak-anak kamu, cucu-cucu kamu gimana? Apa yang harus dilakukan? Renungkan ya. Oke, berikutnya. Jadi sebenarnya faktor apa aja sih yang menyebabkan air itu tercemar? Ya, Kak Sarah sebutin satu dulu deh yang udah pasti, yang udah anak-anak semua tahu, sobat belajar tahu. Buang sampah sembarangan. Itu salah satu, itu pasti udah rahasia umum deh. Buang sampah sembarangan, langsung air tercemar. Kalau kamu buangnya ke sungai. Jangan ke sungai, kamu buang ke tanah kosong pun, tanah lapang itu bisa nyambung ke air juga. Jadi airnya tercemar. Tapi yang berikut ini adalah, ya bisa dibilang, kayak penyebab inti. Bukan penyebab inti, kayak faktor-faktor yang ngasih pengaruh besar gitu.
Walaupun mungkin setiap hari memang orang buang sampah sembarangan ya, tapi kayak limbah industri sekali keluar itu limbah langsung berbondong-bondong, langsung banyak. Jadi kelihatan efeknya gitu, kelihatan tercemarnya itu kelihatan. Oke, pertama jadi yang utamanya itu adalah diantaranya adalah limbah industri, terus ada limbah rumah tangga, terus ada limbah pertanian. Kita lihat dulu ya limbah industri. Jadi sebenarnya limbah industri itu apa sih? Limbah industri adalah material sisa atau sampah yang udah nggak kepake lagi dari proses kegiatan industri. Nah, jadi kalau industri-industri itu tuh baik industri pabrik kertas misalnya atau pabrik tekstil, pabrik plastik apa segala macam, limbahnya itu secara umum itu akan kebagi menjadi limbah organik dan anorganik. Limbah organik contohnya adalah kalau misalnya ini di atasnya adalah limbahnya dari pabrik tekstil ya. Jadi isinya kayak kain-kain apa sih, kain perca-perca gitu yang udah nggak kepake. Atau ini dari pabrik kertas. Sebenarnya kalau misalnya dia masih limbah organik itu masih lebih mudah lah ditanganinya. Sebenarnya nggak mudah juga, cuma ya masih lebih cuma sedikit aja lebih mudah daripada yang anorganik. Karena kalau organik bisa terurai lama-lama habis gitu. Walaupun sekali lagi ya, namanya pencemaran itu tetap buruk, bukan jangan karena mentang-mentangnya, tapi organik kan lebih gampang di ininya Kak. Terus jadi kamu buang sampah sembarangan atau misalnya sampah organik kamu jadi cuekin aja, enggak juga. Tetap bisa buat pencemaran juga, makanya kita harus mengurangi biar bagaimanapun. Itu yang limbah organik. Nah, limbah anorganik itu contohnya jelas pasti kalau misalnya dari pabrik plastik ya, itu pasti limbahnya anorganik. Atau kalau misalnya dari pabrik ini pabrik besi. Ini kelihatan nih ya bagian-bagian besi, potongan-potongan besi yang nggak kepake lagi, nggak bisa kepake. Dan yang lebih berbahayanya lagi adalah kalau dalam bentuk air. Ini adalah limbah anorganik juga nih. Kenapa? Karena pabrik-pabrik logam berat itu seringkali limbahnya selain dalam bentuk perintilan-perintilan kayak gini, juga dalam bentuk cair begini nih dia. Jadi dia melarutkan air, pokoknya airnya itu dipakai memang untuk dalam proses pabriknya itu, proses industrinya. Tapi airnya ini berbahaya karena dia sudah mengandung kadmium, dia sudah mengandung timbal, dia mengandung raksa, atau sekarang mungkin bisa dikenalnya merkuri. Merkuri itu raksa, sama ya. Nah, menurut Kak Sarah ini yang paling berbahaya sih. Air itu berbahaya karena dia langsung kenanya. Kalau mungkin yang besi atau yang lain-lain mungkin it takes time ya. Itu butuh waktu sampai akhirnya mungkin si besinya ini karatnya jadi nyumbang pencemaran ke airnya. Tapi kalau dalam bentuk cair gini langsung begitu keluar dia dari si pabrik langsung mengalir ke sungai, langsung tercemar. Dan bukan main-main, sobat belajar. Pada tahun 1965-an kalau nggak salah, di Teluk Minamata di Jepang itu ada ya pabrik besar lah, karena Jepang kan memang negara industri ya, dari dulu negara industri. Jadi ada pabrik besar yang isinya tuh logam-logam berat, tapi limbahnya itu tuh merkuri. Kita di cairan tadi, air yang mengandung merkuri. Apa yang terjadi? Ya kan pasti pabriknya dekat sungai, dikeluarin ke situ tuh. Bukan sungai, dekat teluk, itu Teluk Minamata. Sehingga airnya tercemar. Ya orang-orang yang tinggal di Teluk Minamata, mereka kan mata pencahariannya di situ. Kalau mau mandi, mungkin ngambil air dari situ. Mau minum, mau masak, ngambil air dari situ. Mau makan pun, ya mancingnya di situ-situ juga. Udah tercemar ekosistemnya, sampai binatang-binatangnya juga. Apa yang terjadi? Nih. Merkuri atau si raksanya itu akhirnya menyerang saraf neuron, menyerang neuronnya orang-orang yang tinggal di Teluk Minamata. Sehingga terjadi deformasi fisik. Deformasi itu cacat ya. Terjadilah cacat fisik dan cacat mental, Kak Sarah bisa bilang. Jadi orang-orang yang memang berkebutuhan khusus selain di fisiknya, di mentalnya juga. Kalau misalnya lihat nih tangannya mungkin sini, atau dia yang tangan sama kakinya dua-duanya nggak sama panjangnya. Atau ini anak yang bentuknya kayak gini, kesian ya. Itulah teman-teman, itulah sobat belajar sekarang bisa lihat ya. Dan begitu berbahayanya sebetulnya yang namanya pencemaran itu. Tapi sayangnya kita masih nganggap enteng sih ya. Kenapa ya? Apa karena belum terjadi? Jangan sampai, nauzubillah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dampaknya. Dampak dari pencemaran air itu apa aja sih? Yang satu pastinya dong,
penurunan kualitas lingkungan. Ya kalau misalnya, kalau misalnya dia kayak gitu kan jadi kotor gitu, jadi pasti lingkungannya jadi bayangin kalau kamu di kota besar, kamu ngelihat semuanya bagus tapi sungainya jelek gitu. Ya jelek, jadi ya kualitas lingkungannya pun jadi turun, baik dari kesehatannya ataupun estetikanya. Oh, saya lupa. Sorry. Lupa, tadi kan baru limbah industri, limbah rumah tangga. Ketinggalan. Maaf. Nah, limbah rumah tangga itu adalah limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Maksudnya rumah tangga di sini bukan cuma rumah tangga doang ya, bukan kayak cuma rumah tangga kita misalnya keluarga kamu atau keluarganya tangga kamu, enggak, tapi rumah tangga tuh perhotelan itu masuk ke limbah rumah tangga. Restoran itu juga masuk ke limbah rumah tangga. Perkantoran itu juga masuk ke limbah rumah tangga. Kalau dalam limbah organiknya, nih kayak gini nih. Makanya biasain kalau makan itu dihabisin, jangan nyisain. Nasinya nangis tuh kamu sisain kayak gitu. Dihabisin, karena kalau enggak, ini mungkin kelihatannya dikit ya. Setelah dikumpulin tuh banyak juga. Kalau satu orang aja kayak gini makan yang nggak habis, kalau misalnya taruhlah satu kantor ada 100 orang, ya numpuk juga lama-lama sampahnya. Atau kayak gini nih, walaupun ini limbah ya, warnanya bagus memang, si fotografernya jago, tapi ini limbah organik, ini juga bisa berbahaya. Kemudian yang terakhir ada, tadi limbah rumah tangga belum kelar ya, masih ada limbah anorganiknya nih. Ya kalau limbah anorganik tahulah nih, sampah-sampah plastik yang kalau orang-orang suka buang sembarangan di pinggir sungai itu langsung dibuangnya ke situ aja. Ataupun ini nih, ini di BKT, Banjir Kanal Timur. Ini adalah limbah deterjen. Jadi dari rumah-rumah keluar nih deterjennya nanti, jadi buihnya tuh nutupin si sungai. Di atasnya tuh penuh tutup buih. Itu termasuk ke limbah anorganik ya. Untuk yang rumah tangga. Kemudian yang pertanian, ya kalau pertanian berarti sisa dari proses produksi pertanian, antara lain misalnya ada kotoran ternaknya kah, jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasa, dan ranting tumbuhan. Nih jerami-jerami kayak gini tuh bisa jadi limbah juga, kayak gabah-gabahnya si padi itu loh. Nah, yang iyanya adalah kalau pertanian, satu, petani itu suka pakai kebanyakan pestisida. Udah pasti dia akan ngerusakin air, ya kan pestisida. Kedua, kebanyakan pakai pupuk juga berbahaya. Kenapa? Kan pupuk buat nyuburin, Kak. Iya, justru itu. Karena tumbuhan ya cuma butuh segitu doang gitu. Jadi nggak butuh sebegitu banyaknya. Pakai secukupnya aja. Justru pupuk yang ditaruh, yang nggak larut, yang nggak diambil sama tumbuhan manfaatnya, senyawa-senyawanya, itu akan larut ke air, kebuang ke sungai, jadinya kayak gini. Ini kita sebut sebagai blooming algae. Jadi ganggangnya itu tuh karena si pupuk kan niatnya untuk bikin ini ya, subur kan. Si ganggang itu subur. Di atas sungai, di atas badan air tuh nutupin semua. Apakah ini hal yang baik, apa yang buruk? Kan ganggangnya jadi subur, Kak. Ya buruk lah. Kenapa buruk? Karena dia penuh. Dia tuh saking penuhnya benar-benar nutupin permukaan air, bagian atasnya. Sehingga di bagian bawahnya, bagian bawah airnya itu, ekosistemnya nggak dapat matahari. Karena semua mataharinya tuh dicolong, ditutupin nih sama si blooming algae, sama si algae ini. Ganggang ya. Nih, jadinya. Ikan-ikan tuh bisa mati. Kenapa? Karena mereka juga, tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawah nih, yang ada di dasar-dasar, itu kan mereka juga butuh matahari kan, biar mereka bisa ngeluarin oksigen dan segala macam gitu kan. Nggak keluar tuh oksigennya. Kenapa? Karena diambil semua sama si ganggangnya. Sehingga makhluk yang di bawah udah nggak dapat sinar matahari, nggak dapat oksigen juga. Ya udah, habis kalau kayak begitu. Oke? Nah, tadi kita udah masuk ya ke limbah pertanian, limbah rumah tangga. Berarti sekarang kita tadi masuk ke dampaknya yang penurunan kualitas lingkungan kan tadi udah lihat ya, berarti ya jelas lah kualitas lingkungannya baik dari segi kesehatan atau estetika jadi berkurang. Kemudian gangguan kesehatan nih, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa dibawakan karena pencemaran air. Bisa dilihat lagi nggak? Kalau virus ada dalam bentuk rotavirus, virus hepatitis A, virus poliomyelitis. Nah, itu bisa jadi diare, bisa menyebabkan hepatitis, bisa menyebabkan polio, atau mungkin bakteri. Ada bakteri E. coli yang bisa menyebabkan diare. Ada bakteri Vibrio cholerae menyebabkan kolera. Itu penyakit kulit gitu ya. Ada Salmonella typhi, tipes, terus ada banyak segala macam. Protozoa dan metazoa juga bisa membahayakan ketika dia ada di
pencemaran air. Gitu sobat belajar. Kemudian dampak pencemaran air yang lain adalah pemekatan hayati atau kalau bahasa Inggrisnya biomagnification. Biomagnification tuh gini, jadi airnya tercemar nih, ya kan? Fitoplankton, plankton yang berbentuknya tumbuhan, itu kan pasti dia ngambil nutrisi dan segala macam dari air yang udah tercemar di sekitarnya, ya kan? Berarti si fitoplanktonnya tercemar. Kemudian si fitoplankton dimakan sama plankton-plankton yang zooplankton. Berarti si zooplankton makan fitoplankton yang udah tercemar. Jadi terjadilah nih sekumpulan plankton yang tercemar. Plankton yang tercemar ini dimakan sama ikan-ikan kecil yang memang pemakan plankton. Ikutan tercemar dia. Ikan kecil dimakan sama ikan besar, terus chainnya tuh, rantainya tuh sampai ke manusia. Yang ianya, sampai ke manusia, kadar pencemarannya itu akan jadi jauh lebih tinggi daripada ketika si plankton. Karena si fitoplankton dia dapat pencemaran cuma dari air, dengan manusia dia menerima akumulasi pencemaran, jadi jumlah pencemaran tuh dari yang diterima sama si ikannya, diterima sama ikan kecil, diterima sama zooplankton, diterima sama fitoplankton, dijumlahin semua manusia yang kena. Itu bisa jadi terjadi kayak si Minamata disease. Ini juga biomagnification terjadi di situ. Kemudian pastinya tadi yang Kak udah bilang, dampak negatifnya mengganggu pemandangan lah. Kota mau sebagus apapun, kalau misalnya si sungainya kotor, pasti bawa penyakit, pasti jadi berbau, pasti jadi nggak indah. Ya kan? Dan yang terakhir, salah satu dampaknya ya, sebenarnya masih banyak, tapi yang Kak sebutin yang terakhir adalah bisa merusakkan benda. Cepat merusakkan benda. Jadi air yang tercemar itu kadang-kadang si organismenya itu bisa ngeluarin H2S atau sulfida ya, suatu asam. Nah dia itu bisa menyebabkan karat di pipa-pipa. Jadi pipa-pipa yang ada dalam air, underwater itu bisa gampang karatan. Nah karatnya ini dia lagi ngeluarin senyawa lagi nih, si karat-karat ini bisa pencemaran lagi. Terus pencemarannya kagak berhenti-berhenti. Sampai sini mungkin semuanya habis. Gitu ya. Oke, itu dampaknya. Terus gimana penanggulangannya? Kalau sudah terjadi atau kalau belum terjadi, kalau belum terjadi namanya pencegahan. Kalau udah terjadi, penanggulangannya apa yang terjadi? Ini penanggulangannya berarti baik dari segi sebelum atau sesudah kejadian ya. Yang pertama penanggulangannya adalah kolam stabilisasi. Jadi setiap pabrik itu seharusnya punya kolam stabilisasi. Kenapa? Karena kolam stabilisasi itu ya cenderung murah, gampang dirawat, pasti bisa kok. Kolam stabilisasi ini jadi dia menstabilkan senyawa-senyawa pencemar atau polutan secara alami gitu. Jadi pakai senyawa-senyawa yang alami dengan cara alami, jadi disaring-saring lah, mungkin pakai pasir, pakai senyawa anorganik, senyawa anaerob, pakai bakteri anaerob dia disaring, jadi bisa jadi bersih lagi si airnya. Walaupun mungkin nggak 100% bersih, tapi nggak jadi yang benar-benar tercemar. Nah jadi kalau kolam ini ada 3 modelnya. Ada kolam anaerobik, ada kolam fakultatif, dan ada kolam maturasi. Kemudian apalagi bisa kita lakukan? Instalasi pengolahan air limbah atau kita sebut sebagai IPAL, disingkatnya IPAL. Jadi IPAL tuh ini juga pabrik-pabrik harus punya, itu untuk mensaring si limbah cairnya biar pas keluar, pas dikeluarin dari pipanya ke sungai-sungai itu jadi dia nggak mencemar. Dia ada 3 tahap. Ada yang primer, ada yang sekunder, dan yang tertier, yang ketiga. Yang primer itu dikeluarin dulu yang langkah pertama itu dikeluarin yang kayak grid-gridnya. Apa sih grid tuh? Kayak gumpalan-gumpalannya, gumpalan-gumpalan emang jelas gitu ya, yang kayak pasir-pasir, batu-batu, pokoknya gumpalan-gumpalan itu dipisahkan sama airnya nih. Dipisahkan di step yang pertama. Udah dipisahkan, masuk ke sini, ke yang secondary-nya, jadi yang kedua itu jadi yang keluarkan di sini baru gumpalan-gumpalan yang besar. Yang kedua ini dilakukan dipisahkan koloidnya. Koloid itu adalah campuran. Jadi air nyawa campuran. Air yang bukan air juga sih. Pokoknya campuran. Jadi ada airnya dan ada nih si koloid-koloid jadi menggumpal nih. Jadi senyawa-senyawa kotornya yang nggak kesaring di yang pertama itu kesaring di yang kedua. Udah kan? Udah bersih nih. Ini yang kotor-kotornya udah kebuang semua ke sini. Yang bersih di sini nih. Tapi belum bersih banget. Karena di tahap yang ketiga itu akan dimasukin klor. Biar dia jadi lebih bersih lagi. Untuk ngebunuh bakteri-bakteri, protozoa dan segala macam virus-virus yang ada di air itu. Klorin itu suka ada di kolam renang kalau kamu
Kalau masih inget berenang, ya ampun masih inget berenang. Kita kan selalu udah lama ya nggak berenang, kan kita nggak boleh kemana-mana nih gara-gara corona. Di kolam renang itu suka make airnya tuh beda deh rasanya. Kalau kalian suka minum, kalau suka minum bukan suka minum. Terus wanginya itu karena klorin. Nah, klorin itu memang berfungsi untuk ngebersihin. Biar bakterinya mati, biar virusnya mati. Gitu. Kemudian penanggulangannya untuk pengelolaan ekskreta. Ekskreta itu adalah bahasa Indonesianya ekskresi lah ya. Jadi manusia itu kan kita pasti mengeluarkan, kita punya sistem ekskresi. Kita mengeluarkan tuh ekskreta dalam bentuk tinja ataupun urin, ya kan? Itu juga harus diamatin. Gimana langkah-langkahnya? Jadi yang pertama kita tampung dulu di septic tank, ya. Nah, septic tanknya ini harus dipastikan kalau dia nggak ngotorin permukaan tanah, jadi dia nggak bocor, nggak kena ke tanah si septic tanknya, terus nggak kena permukaan air ataupun kena permukaan air tanah. Jadi harus di tempat yang benar-benar kering, terisolasi ya, tidak menimbulkan bau, sederhana dan jauh dari jangkauan serangga. Serangganya tuh yang kayak lalat lah, nyamuk lah, atau kecoa lah itu. Pokoknya jadi si septic tanknya ini harus steril, harus terisolasi, tapi at the same time harus bisa ini juga mudah dijangkau. Ya kalau mau dibersihin atau mau di segala macam, kalau terlalu terisolasi juga susah nyakit ntar. Nah, pengelolaan ekskreta di dalam septic tank itu bisa diolah secara anaerobik. Nanti jadi kotoran-kotoran itu bisa diolah dengan cara anaerobik ya namanya. Nanti jadi biogas. Biogas ini adalah salah satu energi alternatif. Pengganti, dia bisa buat gantiin gas bumi, bisa gantiin minyak dan segala macam biogas itu ya. Alright. Yang terakhir adalah 4R. Recycle, mendaur ulang. Reuse, menggunakan ulang. Reduce, mengurangi sampah. Jadi jangan banyak-banyak bawa sampah. Jangan suka pesan minuman terus kamu pakai tumbler kamu sendiri aja. Jangan pakai tumbler, jangan pakai wadah plastik mereka. Sedotan juga kalau bisa punya sendiri lebih bagus lagi. Dan repair, pemeliharaan. Nah, di sini repair itu maksudnya ya jangan buang sampah sembarangan. Kita harus merawat, harus menjaga. Oke, nah yang terakhir nih. Kita bahas soal 3 nomor aja dikit. Nomor pertama, jenis limbah pertanian yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah sisa makanan, minyak, pestisida, atau deterjen. Ya, udah tahu jawabannya? Ini gampang banget lah jawabannya. Udah tahu sobat belajar jawabannya? Kita jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. C, pestisida pastinya. Tadi kan baru kita omongin juga pestisida di limbah pertanian. Oke, yang berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Salah satu cara mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik adalah A. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang, B. Menutup industri bahan kimia, C. Membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit, atau D. Membatasi penggunaan bahan kimia. Udah tahu ini juga jelas jawabannya nih. Kita coba bareng-bareng ya. Tuh, wah, enggak. A. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Makanya tadi Kasara bahas soal IPAL, Kasara bahas soal kolam instalasi tadi yang buat bersihin, itu kita harus mengolah limbahnya sebelum dibuang. Bukan berarti kita harus benar-benar nutup industri, karena kita juga butuh perindustrian gitu. Cuma limbahnya aja yang harus kita kurangin. Nomor 3 yang terakhir. Salah satu penyebab penyakit kolera pada penduduk adalah terbatasnya tempat tinggal, terbatasnya air bersih, terbatasnya udara bersih, atau terbatasnya persediaan makanan. 1, 2, 3. B dong, kan tadi baru dibahas juga di penyakit-penyakit itu. Terbatasnya air bersih. Nah, oke, jadi pada episode kali ini kita udah belajar mengenai pencemaran air untuk kelas 7 ya? Oke, jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan dan mau dijawab langsung ke tutor Ayo Belajar, langsung aja WhatsApp ke nomor 0812 8021 3318 dengan format nama kamu, underscore sekolah kamu, underscore kelas yang mau ditanya ya, underscore mapelnya, mata pelajaran yang mau ditanya, underscore pertanyaan kamu. Gitu. Oke, sembari nunggu pertanyaan. Ada yang masuk nggak nih? Oh, ada sih. 2 nih. Pertama dari Ayama, SMPN 77, Jakarta, kelas 7, IPA, mau nanya, pabrik itu ngerusak lingkungan kan, Kak? Tapi kita butuh pabrik kan? Ya, seperti yang Kak Sarah bilang. Sebenarnya jadi bukan pabriknya sih yang merusak, tapi si limbahnya. Walaupun memang
kita nggak bisa memisahkan si pabrik dengan limbah, karena pabrik akan menghasilkan limbah. Yang bisa kita lakukan ya gimana caranya untuk meminimalisir limbah yang bisa menyebabkan pencemaran. Limbah yang benar-benar nggak bisa dipakai, itu bakal jadi polutan, bakal jadi penyebab pencemaran gitu loh. Jadi kita minimalisir tuh, kalau masih bisa di-recycle lagi limbahnya, recycle terus, kalau bisa kurangin terus. Jadi kita segimana mungkin caranya untuk meminimalisir. Karena kalau mau dihilangin juga nggak mungkin, karena kita memang butuh pabrik gitu. Yang bisa kita lakukan cuma pengurangan, oke? Oh, adalah pertanyaan nomor 2 dari Mufid MTSN 2 Padang Pariaman, kelas 7 IPA. Untuk mengatasi kasus pencemaran air, dapat diambil salah satu cara, yaitu limbah pabrik tahu harus jadi untuk mengatasi pencemaran air, limbah pabrik tahu itu harus gimana gitu ya. Tahu kasara, limbah pabrik tahu itu dia punya 2 model limbahnya, limbah yang padat, bentuknya solid, atau limbah cair. Kalau limbah padat itu masih bisa dipakai buat pakan ternak, mufid. Ya, jadi kalau untuk limbah padat masih bisa dipakai untuk makan ternak, mufid masih bisa diolah-olah lagi untuk makan ternak. Nah, tahu kasara juga, limbah yang cairnya itu bisa untuk minuman katanya, itu bisa dibikin minuman loh. Kalau ngomongin limbah tuh kalian jangan langsung mikir kayak di comberan kayak apa, enggak gitu. Di pabrik itu kan juga melewati proses yang steril kan. Jadi sebelum dia benar-benar keluar ke sungai, si limbahnya itu, sisa hasilnya, itu tuh sebenarnya bukan yang kotor yang kayak bekas orang pakai, enggak. Tapi si limbahnya itu tuh memang kalau yang cair, setahu kasara, mulai ada proyek buat jadiin limbah hasil tahu itu yang cair buat minuman. Ya, minuman yang rasa jahe kah, strawberry atau apa kayak gitu-gitu. Atau ada penemuan baru lagi, kalau limbah pabrik tahu itu bisa ngasilin listrik walaupun kecil. Lagi diusahain makanya sama peneliti kita, gimana caranya supaya bisa memaksimalkan si limbah tahu ini. Siapa tahu bisa jadi listrik, lumayan. Hai, akhirnya sudah sampai kita di penghujung acara, di penghujung sesi live class. Oke deh, kalau gitu tutor Kasara pamit dulu ya. Pokoknya teman-teman, sobat belajar jangan males belajar, karena sekarang belajar tuh mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!